وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Siapa saja yang mengakui ilah adalah Allah, dengan syahadat kita mengakui asyhadu an la ilaha illallah, syahadah, maka otomatis orang yang bersyahadah adalah abdul ilah, hamba dari ilah. Saya ingin membahas dalam Al-Quran kata abada, kata kerja dasarnya abada, itu disebut 275 kali di dalam 251 ayat dan 58 surat. Tersaji dalam bentuk tunggal atau singular, mufrad, musanna atau dua, dan jamak atau plural, lebih dari dua. Makna asal dari abada adalah mengabdi, menghamba, menyembah, dan melakukan ritual ibadah. Jadi ada 4 makna kata kerja ibadah, yaitu mengabdi, menghamba, menyembah, dan melakukan ritual ibadah. Ritual ibadah adalah bentuk ekspresi dari penghambaan yang tata caranya ditentukan oleh ilah, bukan oleh abd. Jadi ritual ibadah adalah bentuk ekspresi penghambaan yang tata caranya ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh hamba. Ada seorang kawan yang dia mula-mula beragama Islam, tapi kemudian dia masuk aliran kepercayaan. Setelah masuk aliran kepercayaan, dia tidak mau beribadah seperti dahulu, dia menciptakan sendiri. Kalau pernikahan yang dibaca ini, kalau ritual sembahyang menurut dia itu tata caranya sendiri. Kawan ini berasal dari Magelang, kawan kuliah saya, dan alhamdulillah 2 minggu sebelum wafat beliau akhirnya mentok mengakui bahwa dia keliru dan dia masuk Islam kembali. 2 minggu kemudian beliau wafat. Jadi orang sering tidak aware, tidak logis. Misalnya kita mau ketemu Sri Sultan, ketemu raja. Kalau kita ketemu sultan, maka tata cara menghadap sultan itu ditentukan oleh sultan, bukan oleh kita. Kalau di Malaysia kita ketemu sultan, maka kita harus menyebutnya Duli yang Maha Mulia. Tidak boleh menyebut yang lain. Kemudian menyebut dirinya adalah Patik. Itu tata cara kerajaan di Malaysia. Ditentukan oleh sang raja, oleh sang sultan, bukan oleh kita. Maka cara menghamba, ritual ibadah adalah ekspresi penghambaan yang tata caranya ditentukan oleh yang disembah, bukan oleh yang menyembah. Dalam bentuk kata benda, abid, disebut di dalam Al-Quran, kata abada itu yang 200 kali tadi, dalam beberapa bentuk. Yang pertama dalam bentuk kata benda, abid. Kata abd disebut 29 kali di dalam 28 ayat. 29 kali dalam 28 ayat. Anehnya, yang 4 kali itu bermakna budak belian. Abid bermakna budak belian. 3 kali. 4 kali dalam 3 ayat.
Kemudian yang 5 kali bermakna manusia saleh. Jadi abd bermakna manusia yang saleh. Sedangkan yang 20 kali bermakna nabi-nabi. Seperti Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Khidir, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Lut, Nabi Ayub. Jadi yang 5 dan 20 tadi bisa digabungkan. Abd bermakna hamba Allah yang sempurna kesalehannya, termasuk Nabi. Jadi yang sempurna kesalehannya. Dan yang 4 kali bermakna budak belian. Ini kata abd. Lalu pertanyaannya adalah mengapa Allah menyatakan di dalam Al-Quran satu kata yang sangat penting seperti ini, tapi mempunyai 2 makna yang berbeda, walaupun lafalnya sama, homonim. Apakah ini tidak menjadikan rancu? Itu adalah pertanyaan yang wajar bagi kita. Dalam logika bahasa, tiap makna dari homonim itu memiliki sifat yang mempunyai hubungan yang berhubungan dengan sifat yang logis. Misalnya orang memakai kacamata. Kacamata walaupun terbuat dari plastik, maka dia tetap saja disebut kacamata. Kita juga mendengar ada istilah seng plastik. Seng plastik itu tidak terbuat dari logam seng. 100% dari plastik. Cuma bentuknya seperti logam seng yang biasa kita kenal sebagai atap. Maka seng plastik mempunyai sifat yang sama dengan seng adalah dengan bentuknya. Sementara kacamata, antara kaca dan plastik mempunyai sifat yang sama, yaitu tembus cahaya, transparan. Jadi hubungan sifat itu memberikan celah bahwa satu kata saling bisa menggantikan. Pertanyaannya adalah apakah sifat budak mempunyai hubungan dengan sifat hamba yang saleh? Apakah sifatnya serupa? Kalau memang ada sifat yang serupa, maka wajar kalau Allah menggunakan kata abd 4 kali untuk budak belian dan 25 kali untuk hamba yang saleh. Ternyata paling tidak ada 4 sifat yang sama antara budak belian dengan sifat hamba Allah yang saleh. Pertama, sama-sama tidak memiliki dirinya sendiri. Budak belian itu dirinya sendiri pun tidak dimilikinya. Kemerdekaannya dirampas. Dan ini sejajar dengan apa yang disebut dalam surat At-Taubah, surat 9, ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli? Anfusahum, diri mereka, jiwa mereka, ego mereka. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka. Kenapa? Bi anna lahum al jannah. Sebab sungguh milik mereka itu surga. Sudah dibeli dengan surga. Kita yang mukmin ini insya Allah jelas masuk surga. Ya. Ayat ini menegaskan keimanan kita telah membuat kita tergadai, terbeli oleh Allah dengan surga. Jadi diri kita sendiri adalah bukan lagi milik kita. Diri kita adalah milik Allah. Ini adalah sebuah teologi pembebasan.
ayat ini adalah teologi pembebasan, di mana kita terbebas dari nafsu, dari diri kita, dari harta kita, karena diri kita sudah dibeli oleh Allah. Dan yang menjadi milik kita bukan lagi harta yang ada di dunia ini, tetapi harta yang nanti, yang abadi, yaitu surga. Jadi sekarang kita bisa mengerti kenapa seorang budak Bilal radhiyallahu an lebih saleh dari yang bukan budak. Karena dia sudah biasa membiasakan diri menjadi milik pihak yang lain. Maka dia dengan mudah menjadi seorang mukmin yang saleh. Karena terbiasa menjual kebebasannya untuk tuannya. Sekarang setelah masuk Islam, maka dirinya bukan lagi milik tuannya, tapi milik Tuhannya. Ciri yang kedua, sifat yang kedua dari seorang budak, ialah dia bekerja bukan untuk dirinya. Dia bekerja sekuat tenaga bukan untuk kemewahan hidup dirinya. Bayangkan dengan kita, dengan masyarakat kita, bekerja bukan untuk selain Allah. Justru kita, masyarakat kita, bahkan tidak bekerja, ikut-ikut bermewah-mewah. Yang bekerja ayahnya, anaknya ikut pakai mobilnya. Nah, itu masyarakat kita. Tapi idealnya seorang mukmin adalah yang bekerja sekuat tenaga bukan untuk dirinya, tapi untuk tuannya atau Tuhannya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Itu sejajar dengan 207 surat Al-Baqarah. Jadi sifat yang kedua adalah bekerja sekuat tenaga bukan untuk kemegahan dirinya. Itulah ciri dari seorang hamba Allah. Apa ciri yang ketiga? Ciri yang ketiga adalah tidak protes pada pemberian dan perlakuan pemiliknya terhadap dirinya. Dia ridho. Apapun tuannya buat, dia ridho. Dia bekerja, diberi rezeki yang banyak, dia ridho. Diberi sedikit, dia ridho. Sebab yakin Tuhannya atau tuannya adalah bijak dan mengerti keperluannya. Tetapi surat Ali Imran ayat 31 mengatakan, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kalau kita mencintai Allah, ikut saja pada sunnah Rasul. Allah pasti akan mencintai balik dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu sifat yang ketiga. Tidak protes pada pemberian Allah, apapun bentuknya, berapapun banyaknya, karena yakin atas pada cinta kasih Allah kepada kita. Karena yakin bahwa Allah adalah adil, tidak akan salah di dalam memberi rezeki. Yang keempat, sifat yang keempat dari seorang budak belian adalah kalau dia itu mempunyai duit, dia mengumpulkan dari hasil kerjanya, maka dia akan membeli kemerdekaannya. Akan membeli kemerdekaannya. Untuk apa? Supaya anaknya tidak jadi budak.
supaya anaknya, generasi yang mendatang tidak bernasib seperti dia. Lihat. Jadi kalau dia punya kekayaan, dia akan membeli kemerdekaannya demi generasi yang akan datang. Ini sifat yang sama dengan seorang mukmin. Di surat An-Nisa ayat 4 jelas mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Maka hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan anak keturunan mereka dalam keadaan lemah. Khafu 'alaihim, yang mereka pasti sangat mengkhawatiri mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, tidak berbohong. Jadi ada kesejajaran antara sifat budak belian dengan sifat hamba Allah. Ini 4 sifat ini adalah sifat yang utama. Hadirin sekalian, tadi sudah saya katakan bahwa makna dasar abadah adalah mengabdi, menghamba, menyembah, dan melakukan ritual ibadah. Berarti ibadah itu arti dasarnya adalah pengabdian. Saya cenderung untuk menganjurkan kepada Anda semua menerjemahkan ibadah bukan sebagai ritual semata-mata, tetapi ibadah adalah pengabdian, yaitu keadaan memperbudakkan diri kepada Allah. Jadi kelemahan kita adalah kadang-kadang kita menggunakan istilah sempit sehingga lupa pada istilah yang lebih luas. Seperti kurban. Kurban itu kita lebih cenderung mengatakan, wah itu menyembelih binatang, kurban. Padahal arti dasarnya kurban adalah pendekatan kepada Allah. Nah, pendekatan fikih yang selama ini populer di kalangan kita menyebabkan kita kehilangan makna yang asal. Maka mari kita kembali kepada makna yang asal, ibadah adalah pengabdian. Keadaan memperbudakkan diri kepada Allah semata. Jadi hadirin sekalian, Allah sudah berfirman bahwa Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya. Bahkan tadi disebutkan wallahu raufun bil ibad, Allah itu sopan pada hambanya. Maka kalau di antara kita ada yang merasa teraniaya, ya Allah, kenapa Allah tidak adil kepada saya? Maka itu menjadi bukti bahwa penghambaan kita kepada Allah belum sempurna. Kita belum mencapai tawakal kepada Allah. Apalagi tajarrud. Tajarrud itu apapun keadaannya, kita senantiasa hidup menjalankan perintah Allah. Apapun keadaannya nggak peduli. Tajarrud. Tidak bisa bereaksi, diberi ibaratnya kalau reaksi kimia, diberi asam kuat, asam nitrat, asam sulfat, dia tidak bereaksi. Acuh saja dengan cobaan dari kiri kanan. Tajarrud. Kenapa bisa demikian? Apakah manusia bisa sampai kepada tingkat tajarrud? Tingkat tawakal yang begitu tinggi? Dapat. Kita mampu mencapainya. Caranya bagaimana? Logikanya bagaimana? Karena kita menghambakan diri kepada Allah bukan untuk mendapatkan sekedar happiness, bukan sekedar kebahagiaan. Ya. Tujuan hidup seorang muslim bukan mencapai kebahagiaan. Ini sering kita dengar, bahagia dunia akhirat itu kan? Bukan. Kita bukan sekedar happiness, bukan sekedar kebahagiaan. Sebab
happiness itu the state of no sorrow and sadness. Ya. Kebahagiaan atau happiness itu the state of no sorrow and sadness. Keadaan tanpa kesedihan, tanpa kesengsaraan. Tapi tujuan hidup kita adalah menghamba kepada Allah sepuas hati, penuh kepuasan. Walaupun kita diuji, dihalangi, disiksa seperti sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dia tetap saja mengabdi. Dia tetap saja menghamba kepada Allah. Karena yang dia cari adalah kepuasan. Saya puas kalau menghamba kepada Allah apapun keadaannya. Jadi tujuannya adalah kepuasan, satisfaction. Not just happiness. Karena happiness can go and come. Can come and go. Might come and go. Boleh jadi datang, boleh jadi pergi. Itu happiness. But satisfaction akan selalu menimbulkan kebahagiaan yang lebih tinggi. Satisfaction. We are satisfied. Kita puas menjadi hamba Allah. Nah, lalu apakah Al-Quran memberikan indikator pada keadaan ini? Oh ya, Al-Quran menyatakan bahwa tingkat tertinggi dari seorang hamba adalah abid. Ada 5 kali diucapkan dalam Al-Quran. Abid. Allah tidak akan menyentuh dia dengan tindakan-tindakan yang merugikan. Abid. 5 kali. Wamallahu bidzullamin lil abid. Jadi 5 kali kata abid selalu disertai dengan kata zullam. Jadi kesimpulannya, nampak bahwa ayat-ayat tersebar, yang tersebar ya, itu ternyata mempunyai koherensi, mempunyai fokus, membentuk suatu konsepsi utuh tentang hamba Allah menurut Al-Quran. Metodenya untuk menarik pengertian itu adalah menggunakan kata kunci abid. Begitu kita mengambil kata kunci abid, kita tarik semua ayat-ayatnya, kita analisis, kita kelompok-kelompokkan ayat-ayatnya, itu ternyata dia mampu memberi kita suatu konsepsi. Sesuatu yang biasanya kita anggap sebagai terserak, tak teratur, ternyata justru memiliki makna yang saling koheren, saling melengkapi. Kata yang kedua adalah kata abid. A-nya panjang. Kalau tadi yang tertinggi itu abid. Ya, pakai ba, ya, dal. Sekarang abid. A, ain, alif, ba, dal. Kata ini muncul 12 kali. Kalau abid 5 kali 100% konotasinya positif. Tapi kalau abid 12 kali, yang 25%, yang 3 kali berkonotasi negatif. Asalnya katanya abid adalah orang yang melakukan ibadah ritual. Pelaku ibadah ritual, itu abid. Awas, rupanya Al-Quran memberi isyarat, diam-diam memberi isyarat bahwa abid, pelaku ibadah ritual, diam-diam ada 25% yang berkonotasi negatif. Tidak semua abid itu ternyata baik. Ada konotasi negatif dari abid sebanyak 25%. Diam-diam Allah ingin memberitahu kita, hati-hati dengan orang yang rajin beribadah ritual,
karena mereka pun punya potensi 25% kebolehjadiannya adalah negatif. Nah, kata abid di dalam Al-Quran bentuknya kalau kita lihat adalah mudzakkar salim, ya. Abidun atau abidin, plural mudzakkar salim. Dalam bentuk muannas salim hanya ada satu. Abidat hanya ada satu kali dan itu berkonotasi positif. Dan abid dalam bentuk singular satu kali berkonotasi netral. Pertanyaannya, kenapa ada konotasi negatif pada bentuk plural maskulin? Kenapa? Jadi bentuk isim fa'il abid tadi membawa arti kualitas. Maksud saya begini, kalau saya mengatakan saya berolahraga, kualitasnya ya siapa saja bisa berolahraga. Tapi kalau saya olahragawan, pelaku, maka kualitas dari amalnya itu lebih tinggi atau lebih berkualitas. Maka isim fa'il abid itu sebenarnya diam-diam ada tuntutan kualitas. Kalau abid ada tuntutan kualitas yang tinggi, tidak sekedar melakukan ritual zahiriyah. Inilah yang dikatakan ada orang yang nampaknya zahiriyahnya baik, tapi 25% kebolehjadiannya kurang baik. Kalau saya mengatakan saya menjahit, tentu berbeda dengan mengatakan saya penjahit. Saya mengobati orang dan saya dokter. Lain. Yang satu profesional. Maka seorang Abdullah, seorang abid yang benar haruslah profesional di dalam menyembah kepada Allah. Jadi kalau ada kata abidun, kafirun, hamba-hamba yang 25% tadi, yang 25% tadi ada hamba-hamba yang melakukan ibadah yang kafir. Itu menunjukkan kekafirannya pun berkualitas. Mereka berusaha dengan kualitas yang tinggi untuk menjadi kafir, untuk masuk neraka. Mereka pakai teknologi, pakai upaya untuk mendurhakai Allah pun. Bahkan mereka bersungguh-sungguh. Maka adalah sangat naif kiranya kalau kita untuk mempertahankan Islam, untuk mempertahankan iman, kita tidak punya waktu. Tempoh hari saya diminta mengisi di satu buka bersama. Sudah kurang 1 jam, ayo kita mulai pengajiannya. Apa ya dikatakan? Nanti 7 menit kan cukup untuk ceramah agama. Jadi buka bersama itu yang penting makannya, bukan ceramah agamanya. Maka naik marah saya karena mereka lebih muda dan dalam segala hal, baik dalam usia maupun dalam strata kekeluargaan, saya katakan, kenapa kalian dalam mencari duit 24 jam saja kurang dalam sehari, tapi untuk mengaji 7 menit sudah dikatakan berlebih. Sungguh naif. Tapi itu yang terjadi di antara kita, menjadikan sekali. Yang ketiga adalah kata benda abid, ya, hamba yang tulus. Tadi sudah saya ucapkan 5 kali, konotasinya sangat positif, selalu bersama-sama dengan dzullam yang juga 5 kali, dan selalu dalam bentuk makrifat al-abid.
selalu ma'rifat, tidak pernah nakirah, selalu tertentu. Dan ini adalah tingkatan tertinggi dari hamba Allah. Dengan kata lain, diucapkan 5 kali. Kok sedikit sekali Ustaz? Cuma 5 kali. Oh, Anda jangan tanya. Anda harus tahu bahwa semakin sedikit kali diucapkan, menunjukkan dia harganya mahal. Di kota Jogja ini Lamborghini mungkin cuma 2 keping. Ferrari mungkin tidak ada. Atau 1. Itu menunjukkan barang mahal. Semakin sering disebut, itu menunjukkan bahwa manusia mudah lupa. Mukmin, iman, wah 700 kali. Kafir, 500 kali. Ya. Iman itu bahkan sampai 900 kali. Hampir 900 kali. Itu menunjukkan orang mudah lupa. Ini filsafat dalam kita bertadabbur dalam Al-Quran. Kalau ada kata yang sedikit diucapkan, artinya itu mahal. Seperti kata kafah 208 Al-Baqarah. Ya cuma sekali itu saja. Kafah bermakna masuk Islam secara total. Yang 5 kali lainnya kafah punya makna yang lain. Jadi kata abid sudah kita bahas. Dan kata abid selalu disebut bersama-sama kata zulam. Ya, yang 2 kali itu wa annallaha laisa bizullamil lil abid, yang 2 kali, dan yang 1 kali wa ma rabbuka bizullamil lil abid, yang 1 kali wa ma ana bizullamil lil abid, ya. Jadi kelima ayat ini menegaskan adanya kalimat-kalimat yang sangat mirip atau serupa. Dan Allah tidak pernah berbuat aniaya kepada hamba-hambanya yang sampai level abid. Jadi sekiranya Anda masih merasa teraniaya, tentu kesimpulannya adalah penghambaan kita masih belum sempurna. Yang selanjutnya adalah bentuk jamak taksir ibad. Jamak taksir ibad mempunyai bentuk jamak yang tidak beraturan, taksir itu. Yaitu bentuk pelaku tapi plural, tapi tidak beraturan. Dan munculnya adalah Masya Allah sangat banyak, yaitu 97 kali dalam Al-Quran. Dan ini mempunyai 2 bentuk. Kalau bentuknya ma'rifat tertentu pakai al-ibad, maka semuanya berkonotasi positif. Ya. Kalau al-ibad semuanya berkonotasi positif. Sedangkan yang bentuknya nakirah yang tidak tertentu tanpa al-ibad saja semua berkonotasi positif kecuali 1 berkonotasi netral. Jadi yaitu di surat Al-A'raf ayat 194. Itu satu-satunya kata ibad yang konotasinya adalah netral. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah itu selain Allah itu adalah ibadun amsalukum, hamba Allah yang seperti kamu juga. Kenapa kamu menyembah? Fad'uhum, berdoalah kepada mereka. Falyastajibu, agar mereka itu mengabulkan doamu, mengijabah doamu. In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Tapi ini ada satu keterangan bahwa ibad di sini berbentuk
plural, nakirah mempunyai satu ayat, satu kali penampilan yang disebut sebagai berkonotasi netral. Ya, berhala atau benda saja, tidak ada konotasi negatif. Bahkan ada sedikit negatif mungkin ya. Dan yang lainnya adalah bahwa ada kata ibad yang disandarkan pada kata lain. Jadi kata mudhaf ya. Tapi ibad secara umum adalah berkonotasi baik. Kecuali satu tadi. Nah, kenapa Allah masih mau menyebut orang yang sesat dengan menyembah kepada Allah sebagai hamba-hambaku? Jadi itu karena Allah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya Allah masih sayang pada mereka. Inginnya sih jangan sampai kufur. Nah, jadi kadang-kadang ada hambaku, ada 2-3 ayat yang memakai kata abd tapi berkonotasi negatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekiranya ada pertanyaan mungkin masih dapat dilanjutkan dengan tanya jawab. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.